Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel kisah dan cerita histori. Semoga menghibur. Yuk kita mulai historinya. Di dalam ruang gelap yang tak terhingga, terdapat satu pertanyaan yang menggema dalam setiap sudut pemikiran ilmuwan, filsuf, dan pencari kebenaran sepanjang sejarah. Apa yang sebenarnya terjadi pada awal mula alam semesta? Semua dimulai dengan sebuah peristiwa yang sangat besar dan menakjubkan, yang kini kita kenal sebagai Big Bang. Namun, di balik kilauan cahaya dan ledakan besar tersebut, ada satu misteri yang terus membingungkan para ilmuwan dan menjadi pusat penelitian, antimateri. Antimateri adalah sesuatu yang sangat asing bagi kita. Sebagian besar manusia hanya mengenal materi, benda-benda yang terlihat dengan mata telanjang, dari batu, air, udara, hingga tubuh manusia sendiri. Tetapi antimateri, kebalikan dari materi yang kita kenal, adalah sebuah konsep yang sudah ada sejak awal mula alam semesta, bahkan mungkin lebih tua dari bintang pertama yang tercipta. Asal-usul alam semesta dan kemunculan antimateri. Sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, alam semesta mulai muncul melalui peristiwa yang luar biasa, Big Bang. Ini adalah saat di mana ruang dan waktu seperti yang kita pahami sekarang terbentuk. Seluruh materi dan energi yang ada di alam semesta berasal dari satu titik yang sangat kecil dan panas, yang kemudian berkembang menjadi alam semesta yang terus mengembang hingga saat ini. Namun, meskipun materi terbentuk dalam jumlah besar melalui ledakan tersebut, ada satu hal yang sangat aneh terjadi, antimateri. Antimateri adalah kebalikan dari materi biasa. Setiap partikel dalam alam semesta kita, seperti proton, elektron, dan neutron, memiliki pasangan antimateri mereka masing-masing, antiproton, positron, dan antineutron. Dalam teori fisika, ketika materi bertemu dengan antimateri, keduanya akan saling menghancurkan, melepaskan energi yang sangat besar dalam proses yang disebut annihilation. Pada awalnya, saat alam semesta masih sangat muda dan panas, materi dan antimateri tercipta dalam jumlah yang hampir seimbang. Namun, misteri besar muncul. Mengapa alam semesta kita hampir sepenuhnya terdiri dari materi dan sangat sedikit sekali antimateri? Peran antimateri dalam sejarah alam semesta. Para ilmuwan telah mencoba menjawab pertanyaan ini selama berabad-abad, dan perjalanan untuk mengungkap misteri antimateri membawa kita melintasi lorong waktu yang sangat panjang. Antimateri bukanlah fenomena yang bisa ditemukan dengan mudah dalam kehidupan sehari-hari, tetapi jejaknya ada di setiap aspek kehidupan kita. Bahkan di dalam partikel terkecil yang membentuk alam semesta, antimateri tetap ada, meski dalam jumlah yang sangat sedikit. Salah satu konsep yang mengemuka adalah teori asimetri materi-antimateri. Selama detik-detik pertama alam semesta setelah Big Bang, materi dan antimateri muncul berpasangan dalam jumlah yang hampir sama. Namun, untuk alasan yang belum sepenuhnya dimengerti, sedikit lebih banyak materi yang tersisa dibandingkan antimateri. Mengapa ini terjadi? Apa yang menyebabkan ketidakseimbangan ini? Ini adalah teka-teki besar yang mengilhami banyak teori dan eksperimen. Salah satu hipotesis yang paling banyak dibahas adalah bahwa ada interaksi tertentu yang menyebabkan materi sedikit lebih banyak tercipta daripada antimateri. Proses ini dikenal sebagai violation of CP symmetry, pelanggaran simetri C dan P. Simetri C mengacu pada pembalikan partikel menjadi antimateri, sementara P mengacu pada pembalikan ruang, misalnya bayangan cermin. Dalam alam semesta yang seimbang, pelanggaran simetri ini dapat menyebabkan sedikit ketidakseimbangan antara materi dan antimateri. Walau begitu, teori ini masih sangat jauh dari kepastian dan menjadi topik penelitian intensif hingga hari ini. Di sisi lain, keberadaan antimateri di alam semesta juga tidak bisa dianggap remeh.
Antimateri menjadi kunci dalam memahami struktur dasar alam semesta dan bagaimana segala sesuatu dapat ada. Dalam eksperimen fisika tinggi, antimateri digunakan dalam mesin pemindai seperti positron emission tomography, PET scan, yang memungkinkan kita mempelajari tubuh manusia dengan lebih detail. Namun, penemuan ini hanya sebagian kecil dari potensi besar antimateri. Antimateri dan perjalanan sains modern. Meskipun antimateri pertama kali diprediksi oleh Paul Dirac pada tahun 1928 dan eksistensinya dibuktikan pada tahun 1932 oleh Carl Anderson dengan penemuan positron, pemahaman kita tentang antimateri terus berkembang. Penelitian tentang antimateri membuka jendela baru dalam pemahaman kita mengenai alam semesta. Di laboratorium, ilmuwan telah mampu menciptakan antimateri dalam jumlah kecil, namun biaya dan energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan antimateri sangatlah tinggi. Sebagai contoh, untuk menghasilkan 1 gram antimateri, kita memerlukan energi yang setara dengan beberapa kali konsumsi energi dunia dalam 1 tahun. Meskipun begitu, potensi antimateri dalam berbagai bidang sangat besar, terutama dalam hal energi dan propulsi. Dalam teori, jika kita bisa mengendalikan antimateri dalam jumlah yang lebih besar, kita dapat menciptakan sumber energi yang sangat efisien. Bahkan, dalam skenario yang lebih futuristik, antimateri bisa menjadi kunci dalam perjalanan antar bintang. Penelitian tentang antimateri juga membawa kita pada pertanyaan lebih besar mengenai keberadaan kita di alam semesta. Jika antimateri begitu penting dalam struktur alam semesta, apakah antimateri bisa menjadi kunci untuk membuka misteri kehidupan? Bisakah kita menggunakannya untuk memahami lebih dalam asal-usul kehidupan itu sendiri? Beberapa ilmuwan meyakini bahwa antimateri bisa memiliki peran yang lebih besar daripada sekadar penyeimbang bagi materi. Dalam pandangan mereka, antimateri mungkin memiliki hubungan yang erat dengan pembentukan struktur alam semesta, bahkan mungkin, lebih dari itu, dengan pembentukan kehidupan itu sendiri. Dalam alam semesta yang dipenuhi dengan ruang kosong, energi, dan hukum fisika yang tampaknya sangat teratur, antimateri bisa saja memiliki kekuatan yang lebih besar dari yang pernah kita bayangkan. Antimateri dan filosofi alam semesta. Lebih jauh lagi, antimateri mengajukan pertanyaan mendalam yang menghubungkan ilmu pengetahuan dengan filosofi. Bagaimana jika antimateri bukan hanya kebalikan dari materi, tetapi juga merupakan simbol dari keterbalikan atau dualitas yang ada di alam semesta? Banyak budaya di seluruh dunia mengenali konsep dualitas, baik dan buruk, terang dan gelap, hidup dan mati. Apakah antimateri mewakili kekuatan yang sebanding dengan ketidakpastian dan ketidakseimbangan yang ada dalam kehidupan kita? Dari perspektif filosofi alam semesta, antimateri bisa jadi merupakan bagian dari harmonisasi yang lebih besar, di mana segala sesuatu di dunia ini, bahkan yang bertolak belakang sekalipun, memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan. Dalam pencarian kita untuk memahami alam semesta, mungkin kita hanya perlu lebih berhati-hati dalam melihat bagaimana materi dan antimateri saling melengkapi, bukan saling menghancurkan. Dengan pertanyaan-pertanyaan besar yang mengelilingi antimateri, kita dihadapkan pada tantangan besar dalam memahami peranannya. Dari penciptaan awal alam semesta hingga kemungkinan penerapannya dalam teknologi masa depan, antimateri tetap menjadi bagian dari misteri besar yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, satu hal yang pasti, antimateri adalah kunci dalam memahami keberadaan kita, baik dalam dimensi fisik maupun filosofis. Setelah menjelajahi asal-usul antimateri, kita kini memasuki babak yang lebih futuristik. Peran antimateri dalam kehidupan manusia dan masa depan peradaban kita. Antimateri bukan hanya sekadar konsep ilmiah yang membingungkan, tetapi sebuah kunci yang berpotensi membuka pintu ke berbagai kemungkinan yang luar biasa. Meskipun kita baru saja menggaruk permukaan dari misteri antimateri,
potensi yang dimilikinya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi jauh melampaui apa yang dapat kita bayangkan saat ini. Antimateri dalam sumber energi masa depan. Salah satu kemungkinan paling menarik yang dapat dibawa oleh penelitian antimateri adalah revolusi dalam bidang energi. Dalam teori fisika, energi yang dilepaskan ketika materi dan antimateri bertemu, proses annihilation, sangat besar. Ketika satu partikel materi bertemu dengan partikel antimateri yang berlawanan, mereka akan saling menghancurkan dan mengubah seluruh massa mereka menjadi energi yang murni, sesuai dengan rumus terkenal EMC yang ditemukan oleh Albert Einstein. Energi ini sangat kuat, jauh lebih efisien daripada energi nuklir atau sumber energi lain yang kita gunakan saat ini. Bayangkan jika kita bisa menciptakan dan mengendalikan antimateri dalam jumlah yang lebih besar. Dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang, bukan tidak mungkin suatu hari nanti kita bisa memanfaatkan antimateri untuk menghasilkan energi bersih yang hampir tak terbatas. Setiap gram antimateri yang kita produksi bisa melepaskan energi yang setara dengan ribuan kiloton TNT, jumlah yang cukup untuk menggerakkan mesin atau pesawat luar angkasa selama bertahun-tahun. Namun, ada tantangan besar yang harus dihadapi sebelum kita dapat mewujudkan potensi tersebut. Untuk memproduksi antimateri dalam jumlah yang cukup, kita memerlukan teknologi yang jauh lebih maju daripada yang kita miliki saat ini. Saat ini, eksperimen di laboratorium seperti di CERN, European Organization for Nuclear Research, dapat menghasilkan antimateri dalam jumlah sangat kecil, dalam satuan miliardi dari gram. Proses ini membutuhkan energi yang sangat besar, bahkan lebih besar daripada energi yang dihasilkan oleh proses produksi antimateri itu sendiri. Oleh karena itu, penemuan baru dalam fisika dan teknologi material mungkin diperlukan agar kita dapat memproduksi antimateri secara lebih efisien dan ekonomis. Jika kita berhasil mengatasi tantangan ini, antimateri bisa menjadi sumber energi yang tidak hanya efisien, tetapi juga ramah lingkungan. Dalam skala besar, antimateri bisa menggantikan bahan bakar fosil yang saat ini menyebabkan polusi dan perubahan iklim, serta memberi manusia akses ke sumber daya energi yang jauh lebih kuat dan bersih. Antimateri dalam teknologi propulsi antar bintang. Antimateri juga bisa menjadi kunci untuk membawa umat manusia lebih jauh ke luar angkasa daripada yang pernah kita impikan. Dalam eksplorasi ruang angkasa, roket-roket saat ini terbatas pada bahan bakar yang ada, yang meskipun efisien dalam perjalanan ke luar angkasa, tidak cukup untuk menempuh jarak yang sangat jauh ke sistem bintang lainnya. Sebagai contoh, misi ke Mars membutuhkan waktu berbulan-bulan, dan perjalanan ke bintang-bintang terdekat bisa memakan waktu puluhan ribu tahun dengan teknologi roket saat ini. Namun, jika kita bisa mengendalikan antimateri, hal itu bisa membuka kemungkinan baru yang luar biasa. Dengan menggunakan antimateri sebagai sumber propulsi, kita bisa membangun mesin yang jauh lebih efisien dan lebih cepat, yang mampu mempercepat perjalanan luar angkasa dengan sangat signifikan. Dalam teori, pesawat antar bintang yang menggunakan antimateri dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan yang sangat tinggi, mendekati kecepatan cahaya. Beberapa teori propulsi antimateri yang paling menarik mencakup antimater roket yang menggunakan reaksi materi-antimateri untuk menghasilkan dorongan. Dalam desain ini, antimateri digunakan untuk menghasilkan tenaga yang sangat besar yang dapat memacu pesawat antar bintang melewati batasan yang ada pada roket konvensional. Bahkan, jika kita berhasil mengembangkan teknologi propulsi antimateri, kita bisa mengirimkan manusia atau robot ke planet dan bintang jauh di luar galaksi kita dalam waktu yang jauh lebih singkat daripada yang bisa dicapai dengan teknologi saat ini. Selain itu, eksperimen-eksperimen di luar angkasa juga dapat membawa pemahaman baru tentang antimateri dan peranannya dalam alam semesta. Di masa depan, kita mungkin bisa memanfaatkan teknologi ini tidak hanya untuk eksplorasi antar bintang, tetapi juga untuk memahami lebih dalam tentang asal-usul kehidupan
dan bahkan perjalanan kembali ke titik asal kehidupan itu, ke dalam inti alam semesta. Antimateri dan pemahaman kita tentang kehidupan. Tentu saja, lebih dari sekadar teknologi dan energi, antimateri mengandung potensi besar untuk memperdalam pemahaman kita tentang alam semesta dan kehidupan itu sendiri. Penelitian antimateri bisa memberikan wawasan baru mengenai bagaimana alam semesta terbentuk setelah Big Bang, mengapa materi mendominasi, dan bagaimana kehidupan bisa muncul di dalamnya. Salah satu kemungkinan menarik yang dibicarakan oleh para ilmuwan adalah bahwa antimateri mungkin memiliki kaitan dengan asal-usul kehidupan di bumi. Di awal zaman, ketika kondisi atmosfer masih sangat muda dan belum stabil, apakah mungkin bahwa kehadiran antimateri berperan dalam membentuk materi dan energi yang diperlukan untuk menciptakan kehidupan? Sebagian teori bahkan berpendapat bahwa jika alam semesta dimulai dalam keadaan yang lebih seimbang antara materi dan antimateri, maka pertemuan keduanya bisa saja menciptakan ledakan energi yang sangat besar yang memberi awal bagi pembentukan molekul kompleks yang membentuk kehidupan. Jika kita bisa memahami lebih jauh tentang antimateri, mungkin kita bisa membuka tabir misteri kehidupan itu sendiri. Bagaimana dan mengapa kehidupan muncul di tengah kekacauan energi yang tak terhingga ini? Bisa jadi, jawabannya tersembunyi dalam cara kita memahami keseimbangan antara materi dan antimateri yang ada di alam semesta. Antimateri dalam filsafat dan eksistensi manusia. Kehadiran antimateri juga mengundang kita untuk merenung lebih dalam tentang eksistensi kita sebagai manusia. Alam semesta ini, dengan segala keajaibannya, menunjukkan kepada kita bahwa segala sesuatu, baik yang kita kenal maupun yang belum kita pahami, adalah bagian dari satu kesatuan besar. Seperti halnya materi dan antimateri, yang tampaknya bertentangan namun sebenarnya saling melengkapi, kita pun dapat belajar untuk melihat dunia ini dengan cara yang lebih holistik dan saling memahami. Antimateri mengingatkan kita bahwa kehidupan ini tidak selalu harus berada dalam bentuk yang kita kenal. Kadang-kadang, yang kita anggap sebagai kebalikan atau lawan, sebenarnya bisa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Kehidupan kita sebagai umat manusia, dengan segala kompleksitasnya, mungkin juga merupakan bagian dari suatu siklus yang jauh lebih besar di alam semesta ini. Siklus di mana setiap elemen, baik yang materi maupun antimateri, memiliki peranannya masing-masing. Kesimpulan, antimateri sebagai kunci alam semesta. Antimateri, meskipun masih menjadi salah satu misteri terbesar dalam sains, terus membuka peluang baru bagi kita untuk memahami alam semesta. Dari kemungkinan energi yang hampir tak terbatas hingga potensi untuk eksplorasi luar angkasa yang lebih jauh, antimateri menjadi kunci yang dapat menghubungkan kita dengan masa depan teknologi dan pemahaman yang lebih dalam tentang alam semesta kita.